السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebahagiaan seorang muslim adalah jika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sebabnya. Di antaranya adalah jika doanya itu berasal dari orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Maka apabila kita didoakan oleh orang tua kita, kiai, guru-guru kita, para ulama kita, tentu kita merasa senang. Betul? Insyaallah demikian keadaannya, ya. Maka bagaimana lagi kalau kita ini didoakan oleh para malaikat? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang selalu taat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan pasti melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Terus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang enggak pernah berhenti. Maukah kita didoakan oleh mereka? Mari kita simak sifat-sifat hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan jagalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan pelihara mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Kau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Yang kedua, malaikat akan mendoakan seorang muslim yang mendoakan kebaikan saudaranya
sedangkan saudaranya itu tidak tahu kalau dia didoakan. Sebagaimana hadis dari Safwan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ya, yang beliau bercerita bahwa beliau datang kepada Abu Darda atau ke rumah Abu Darda, tetapi tidak didapatinya Abu Darda. Yang ada adalah istrinya. Lalu istrinya Abu Darda, yakni Ummu Darda, bertanya kepada Safwan, apakah kamu akan haji tahun ini? Maka Safwan menjawab, iya. Maka Ummu Darda mengatakan, doakanlah kami dengan kebaikan. Doakanlah kami kepada Allah dengan kebaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah, 'inda ra'sihi malakun muwakkalun, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithl. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada satu malaikat yang menjadi wakil baginya, yang ditugaskan kepadanya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat itu mengatakan amin, dan bagimu seperti itu pula, yakni engkau mendapatkan kebaikan seperti apa yang engkau doakan kepada Allah untuk saudaramu itu. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, para malaikat akan mendoakan orang yang menunggu salat, orang yang menunggu salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu ma lam yakum min salatihi aw yuhdits. Seseorang dari kalian akan selalu dihitung berada di dalam salat selama salat itu yang mengekangnya, yang menahan orang tersebut. Malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia selama dia belum berdiri, selama orang tersebut belum berdiri dari tempat salatnya atau berhadas. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, malaikat akan mendoakan orang-orang yang berada di shaf pertama, jadi salat berjamaah. Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal. 'Alas shaffil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama, shaf yang terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian secara lebih khusus, para malaikat akan memberikan doa, ya, salawatnya malaikat, yakni doa kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan dari shaf. Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf bagian kanan. Juga bagi orang yang menyambung shaf, menutup celah yang ada di shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga para malaikat akan memberikan doa kepada orang-orang yang makan sahur. Nabi SAW mengatakan, as-sahuru ukuluhu barakah, fala tada'uh, walau anna ahadakum, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan yang berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air minum. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Juga malaikat akan mendoakan orang yang mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Tidaklah seorang mukmin atau tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi hari kecuali akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat hingga sore. Dan jika menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi. Dan dia akan mendapatkan hidangan di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Juga yang terakhir ya, bagi orang yang tidur dalam keadaan suci, ya, yakni sebelum tidur dia berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah dan dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Demikian, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang didoakan oleh para malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.